Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Seperti yang sudah Ibu dan Bapak ketahui dari video-video sebelumnya, ada 6 tahap perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap ke-6 dari rangkaian tersebut adalah merancang atau memodifikasi modul. Prosesnya akan tergambar dalam video kali ini. Tema yang diangkat adalah kearifan lokal untuk murid-murid SD kelas 5 dan 6 yang berada dalam fase C. Semoga video ini memberikan sudut pandang baru bagi Ibu dan Bapak Guru yang sedang merencanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolahnya. Selamat mengikuti. Akhirnya kita tiba di tahapan ke-6 perencanaan proyek ya Bapak-Bapak? Iya, ternyata merencanakan sebuah proyek itu sangat menarik. Kita sudah melewati tahap 1. Merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. 2. Membentuk tim fasilitasi proyek. 3. Mengidentifikasi kesiapan sekolah. 4. Memilih tema umum. Dan 5. Menentukan topik spesifik. Nah, sekarang saatnya kita merancang modul proyek. Benar, sekarang kita akan menyusun perencanaan kegiatan proyek sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan rangkaian pembelajaran sesuai dengan pilihan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan dalam tema yang kita tentukan bersama. Kita punya kebebasan untuk memilih dan menentukan, bahkan untuk merancang sendiri atau memodifikasi modul yang sudah ada. Karena kita akan membuat modul sendiri, perlu diingat dan diterapkan keempat prinsip proyek, yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Nah, kita pakai data hasil asesmen diagnostik tempo hari sebagai dasarnya. Iya, itu gunanya asesmen diagnostik. Dari asesmen ini, para murid saat ini perlu penguatan untuk beberapa dimensi, dan telah kita petakan juga elemen dan subelemennya. Sudah kita tentukan pula bahwa kearifan lokal yang akan menjadi tema untuk proyek kita kali ini di SD kelas 5 dan 6. Usulan proyek berjudul Sudah Makan bisa kita kembangkan lagi Bapak-Bapak. Fenomena makanan cepat saji juga menggeser banyak sekali makanan tradisional, terutama dalam perayaan-perayaan seperti ulang tahun dan pernikahan. Padahal makanan tradisional itu syarat makna simbolis. Setuju, Bu. Kita hidupkan lagi pengetahuan tentang kearifan lokal dalam pangan. Harapannya, murid-murid bisa menerapkannya secara nyata dalam kehidupan. Nah, ini catatan dimensi, elemen, dan subelemen terkait proyek dengan tema dan topik yang telah kita tentukan itu, Bu. Pemilihannya berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan. Dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen: akhlak pribadi. Subelemen: merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Fase C, memperhatikan kesehatan jasmani, mental, dan rohani dengan melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Dimensi, berkebinekaan global. Elemen, mengenal dan menghargai budaya. Subelemen, mendalami budaya dan identitas budaya. Fase C, mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. Dimensi, kreatif. Elemen menghasilkan karya dan tindakan yang original. Fase C, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya, sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi dan mengkritik karya dan tindakan yang dihasilkan. Asesmen formatifnya gimana, Pak? Oh iya, dalam rangkaian proyek ini, kita akan melakukan asesmen formatif secara berkala. Bentuknya observasi, rubrik, umpan balik, dan jurnal. Di akhir, kita lakukan asesmen sumatif, berupa presentasi, demonstrasi, rubrik, dan refleksi. Asesmen ini bisa dilakukan oleh guru dan sesama murid, juga dengan cara asesmen pribadi. Instrumen asesmennya berupa tabel observasi dilengkapi indikator, format jurnal harian yang diisi para murid, lembar refleksi pun perlu kita siapkan dengan matang. Untuk itu, kita bisa menyusun alur proyek agar asesmen yang kita rancang bisa selaras dan efektif. Ini catatan kita tempo hari tentang alur proyek, Bu. Pertama,
Pengenalan. Para murid dibangun pemahamannya tentang definisi dan contoh kearifan lokal. Gunakan media untuk memantik rasa ingin tahu. Kita sudah merumuskan pertanyaan pemantiknya. Kedua, kontekstualisasi. Mengangkat fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Para murid diajak mengumpulkan data primer, terutama dari lingkungan terdekatnya, rumah atau sekolah. Fokusnya pada pergeseran gaya hidup di masyarakat, terkait dengan makanan sehari-hari, yakni meninggalkan makanan tradisional dan mulai mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan dari luar Indonesia. Bisa dilakukan survei, polling, wawancara, dan lain-lain untuk mendapatkan data primer. Setelah diolah, para murid mendapatkan kesimpulan. Sebagai referensi penguat, para murid akan melakukan perjalanan untuk melihat langsung pembuatan makanan tradisional. Pertanyaan pemantiknya juga sudah kita rumuskan. Ketiga, aksi. Yakni solusi apa yang realistis dijalankan dan bisa membuat perubahan-perubahan kecil secara konsisten. Bisa mencakup kelompok masyarakat tertentu, teman sebaya, keluarga besar setiap murid, dan lain-lain. Alternatif solusi dikerucutkan hingga satu pilihan seperti pameran foto, ilustrasi, infografik, video, dan demonstrasi pembuatan dan penyajian berbagai makanan tradisional. Mencakup keragaman makanan tradisional yang syarat kearifan lokal, mulai dari pemilihan bahan, pembuatan, penyajian, dan simbolisasinya. Pertanyaan pemantiknya seperti berikut ini. Keempat, refleksi. Setelah menjalankan rangkaian proyek hingga tuntas, para murid merefleksikan proses yang terjadi selama proyek berjalan, baik yang berkaitan dengan tema, cara kerja, serta interaksi dengan guru fasilitator, narasumber, sesama murid, hasil proyek, pengalaman dan perasaan, serta respon dari orang-orang di luar proyek. Pertanyaan pemantiknya seperti ini. Terakhir, tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi proyek, para murid memetakan berbagai alternatif untuk tindak lanjut proyek. Diharapkan bahwa proyek tidak selesai begitu saja, tapi bisa berkesinambungan sehingga membawa manfaat lebih bagi lingkungan terdekat para murid. Misalnya, kampanye menyajikan makanan tradisional dalam perayaan-perayaan khusus, atau menyusun buku resep nenek. Pertanyaan pemantik untuk tindak lanjut telah dirumuskan seperti ini. Alurnya sudah lengkap, Pak. Sekarang kita tinggal merangkum semua hal yang kita kerjakan ini dalam modul yang akan jadi pegangan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini. Siap, laksanakan. Bagaimana Ibu dan Bapak? Topik yang dipilih tim guru fasilitasi proyek tadi menarik sekali karena makanan merupakan salah satu unsur kehidupan yang paling mendasar. Tema kearifan lokal pasti sangat cocok dikaitkan dengan kebutuhan utama setiap manusia. Pasti Ibu dan Bapak semakin mempunyai bayangan tentang penyusunan modul, terutama yang bertema kearifan lokal. Selamat merancang modul proyek, salam dan bahagia!